berucap seperti itu. Tetapi karena engkau mengetahui bahwa dia dari keluarga besar Abdi Manaf, maka UC1000 isotonik dengan electrolyte dan 1000 mg vitamin C. UC-Me still going. Seketika itu, Umar langsung menyangga Abbas. sebentar wahai Abbas, demi Allah, langkahmu memeluk Islam lebih kusukai daripada langkah Al-Khattab ayahku. Seandainya dia memeluk Islam, tetapi itu tidak demikian. Kecuali karena aku mengetahui bahwa keislamanmu lebih disukai Rasulullah SAW daripada keislaman ayahku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melerai pertikaian di antara keduanya dan kemudian beliau bersabda, Malam ini kembalilah ke kemahmu serta bawalah Abu Sufyan bersama engkau wahai paman, dan besok pagi datanglah lagi ke sini. Setelah itu, Abbas membawa Abu Sufyan pergi keluar dan menuju ke kemahnya. Sementara Umar kembali berjaga di posnya seperti sedia kala. Pada keesokan harinya menjelang subuh, Abu Sufyan terbangun dan menyaksikan pemandangan yang membuat ia merinding. Azan berkumandang dan ribuan kaum muslim berwudu, lalu salat berjamaah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap gerakan demi gerakan. Pada kesempatan yang ada, Abu Sufyan menanyakan hal itu kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Hai Abbas, apakah mereka itu melakukan semua yang diperintahkan Muhammad? Demi Allah, jika Rasul memerintahkan mereka tidak makan dan tidak minum, mereka pasti mematuhinya. Abu Sufyan pun bergumam dengan takjubnya. Sungguh, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti yang aku lihat saat ini, walau pada penguasa Persia maupun Romawi. Setelah tiba waktu yang tepat untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abbas kemudian mengantar Abu Sufyan menemui beliau. Pada saat mereka telah berkumpul, Rasulullah bertanya kepada Abu Sufyan, Hai Abu Sufyan, apakah belum waktunya engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Demi ayah ibuku, alangkah lapangnya dadamu, alangkah mulia dan alangkah eratnya jalinan kekerabatanmu. Demi Tuhan, aku tadinya menduga bahwa seandainya ada Tuhan bersama Allah, pastilah Dia membantuku. Lalu, apakah belum saatnya bagimu untuk mengakui bahwa aku adalah utusan Allah? Untuk soal ini, maka sungguh sampai saat ini masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Melihat jawaban Abu Sufyan yang berputar-putar, Abbas kemudian mengingatkannya. Celakalah kau, hai Abu Sufyan. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah sebelum tebas lehermu. Mendengar perkataan Abbas yang tegas itu, Abu Sufyan pun akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, meski pada saat itu masih ada keraguan di dalam imannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan hal itu. Namun meski begitu, di waktu berikutnya keimanan Abu Sufyan pun akan menjadi iman yang baik, dan ia kelak akan ikut berjihad membela agama Allah. Pada kesempatan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan tentang pribadi Abu Sufyan bin Harb kepada Rasulullah bahwa, Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah orang yang senang sekali dengan kedudukan dan pujian. mengingat Abu Sufyan ini adalah bukan seorang yang sembarangan karena dia adalah pemimpin suku Quraisy dan mempunyai pengaruh pada masyarakatnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak istimewa kepada Abu Sufyan, yaitu ketika dia kembali ke Mekah, maka dia dapat memberikan jaminan kepada masyarakat kafir Quraisy dengan mengumumkan kepada masyarakatnya bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Lalu siapa yang berada di wilayah Masjidil Haram, dia juga akan selamat. Dan barang siapa berdiam di rumahnya masing-masing, lalu menutup pintunya, maka dia akan selamat. Tetapi sebelum Abu Sufyan kembali ke Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abbas bin Abdul Muthalib untuk menemaninya menyaksikan
menghentikan kekuatan pasukan muslim. Sehingga dengan kekuatan itu, Abu Sufyan akan menyampaikan kepada kaumnya bahwa kekuatan umat muslim tidak terbendung. Maka dengan begitu akan menghentikan upaya kaum kafir Quraisy melakukan perlawanan demi menghindari pertumpahan darah. Dan ketika rombongan Ansor berjalan di hadapan Abu Sufyan, Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu memegang panji Ansor berkata dengan suara keras yang terdengar oleh Abu Sufyan, Hari ini adalah hari perang yang dahsyat yang akan menewaskan banyak orang. Hari ini hari terbebaskannya Ka'bah. Mendengar ucapan itu, lantas Abu Sufyan kemudian berkata, Hai Abbas, alangkah baiknya jika hari ini adalah hari yang diagungkan dan hari terpeliharanya perjanjian. setelah berlalunya rombongan Ansor, maka selanjutnya menyusullah rombongan pasukan Muhajir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan pasukan ini memakai baju besi, sementara panji Rasulullah pun diangkat tinggi oleh Zubair bin Awam. Melihat mereka, Abu Sufyan takjub dan bertanya, Siapa mereka? Ini Rasulullah bersama kaum muhajir. Tak satu kekuatan pun yang mampu membendung mereka. Demi Allah, wahai Abbas, sungguh kerajaan putra saudaramu kini sangat agung. Itu bukan kerajaan, itu adalah kenabian. Kenapa harus teh dari Sosro? Ini perkebunan teh kami. Di sini kebaikan itu lahir. Dipetik dengan teliti, diramu presisi, dijaga dengan hati, memastikan tak ada yang terlewati. Agar semua kebaikan teh bisa terus dinikmati semua generasi. Tea is good. Sosro, ahlinya teh. pada saat parade pasukan telah selesai, Abu Sufyan bin Harb datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan tentang perkataan yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah. Wahai Rasulullah, tadi Sa'ad bin Ubadah mengatakan hal ini di depanku dan Abbas bin Abdul Muthalib. Ia berkata, hari ini adalah hari perang yang dahsyat yang akan menewaskan banyak orang. Apakah itu artinya kau akan membunuh kaummu? Maka Rasulullah kemudian bersabda untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Tidak, wahai Abu Sufyan, sangat keliru. Hari ini adalah hari Allah memuliakan bangsa Quraisy dan Ka'bah. Jawaban Rasulullah tersebut melegakan semua pihak. Rasulullah kemudian mencabut penugasan Sa'ad sebagai pemegang panji pasukan kaum Ansar sebagai sanksi dan menyerahkan tugas itu kepada putranya yang bernama Qais bin Sa'ad. Sungguh bijaksana Rasulullah karena menunjuk putra Sa'ad untuk menggantikan ayahnya. Sehingga sang ayah tidak akan kecewa, namun justru semakin berbahagia dan bangga karena anaknya meneruskan posisinya. Apalagi ditunjuk langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas kemudian menyarankan kepada Abu Sufyan agar segera kembali ke Mekah. Hai Abu Sufyan, bukankah kini sebaiknya kau segera kembali ke Mekah sebelum rombongan Rasulullah tiba? Tentu saja aku akan segera kembali. Bahkan saat ini juga aku akan pergi agar masyarakat Quraisy dapat terlindung di bawah jaminan keamananku. Maka ketika Abu Sufyan tiba di Mekah, ia pun lantas berteriak sekencang-kencangnya mengumpulkan masyarakat kafir Quraisy agar mau mendengarkan pengumumannya. Wahai keluarga besar Quraisy, Muhammad saat ini telah datang dengan membawa pasukan yang tidak akan mungkin kamu melawannya. Karena itu, aku memberi kalian jaminan keamanan. Barang siapa yang berlindung di rumahku, maka dia akan aman. Salah seorang kafir Quraisy yang mendengar ucapan Abu Sufyan kemudian bicara dengan nada menghina. Apa yang bisa dilakukan oleh rumahmu? Rumahmu itu tidak akan cukup menampung kami semua. Abu Sufyan kemudian melanjutkan. Kemudian Muhammad mengatakan kepada aku, barang siapa yang masuk dan mengunci rumahnya, maka dia aman. Dan siapa yang berada di wilayah Masjidil Haram, maka dia juga akan aman. Di
Di sela pengumuman Abu Sufyan itu, Hindun binti Utbah istrinya kemudian berkata, "Tidak usah kalian dengarkan kebohongan si tua ini. Mana mungkin Muhammad yang kita usir itu kini memiliki kekuatan pasukan yang besar." Jangan kalian dengarkan wanita ini. Sungguh aku semalam berada dalam kemah umat muslim dan betapa besarnya kekuatan pasukan yang ada di depan mataku itu. Maka berpencarlah masyarakat Quraisy, berlarian masuk ke rumah mereka masing-masing dan sebagian tetap di Masjidil Haram. Dari sini tampaklah hikmah dari keislaman Abu Sufyan sebagai seorang pemuka Quraisy Mekah yang memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Sehingga terjadilah apa yang diharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak akan ada perlawanan dan pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah ini. Sementara itu, di suatu tempat berkumpullah beberapa orang yang keras kepala dan ingin melakukan perlawanan. Mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan lainnya. Demi ayah ibuku, sampai mati pun aku tak akan pernah berhenti memusuhi Muhammad dan kelompoknya. Di lain pihak, pasukan kaum muslim telah meninggalkan perkemahan di Mar ad-Dahrah dan mulai bergerak menuju Mekah dengan teratur. Kemudian ketika pasukan muslim tiba di Zutua, suatu tempat yang tidak jauh dari pusat kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pasukan muslim dipecah menjadi 4 kelompok dan memasuki Mekah dari berbagai arah. Beliau juga memerintahkan untuk tidak boleh berperang dan menumpahkan darah kecuali jika benar-benar terpaksa dan dalam bahaya. Maka selanjutnya, kaum muslim pun dapat memasuki Mekah dengan damai tanpa perlawanan. Kecuali di luar Mekah, pertempuran kecil terjadi akibat perlawanan yang dilakukan Ikrimah dan teman-temannya. Mereka menghadang pasukan Khalid bin Walid sehingga terjadi pertempuran yang tak dapat dihindarkan di sana. Berita tentang kedatangan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim di Mekah telah membuat kekhawatiran di hati orang-orang kafir Quraisy. Mereka menduga jika kedatangan Rasulullah adalah untuk menuntut balas dendam atas kekejian dan hinaan yang telah mereka lakukan terhadap beliau dahulu, ditambah lagi dengan kerjasama mereka bersama Bani Bakar yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya orang-orang Quraisy mengikuti saran Abu Sufyan untuk tinggal dan mengunci rumah-rumah mereka. Tetapi ada sebagian kelompok Quraisy yang memberontak. Mereka adalah gembong-gembong pemuda Quraisy yang tersisa. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan lainnya. Mereka merencanakan perlawanan terhadap kaum muslim. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal dan kelompoknya berkumpul di sebuah bukit yang bernama Fandamah sambil menunggu kaum muslim yang akan melintas di sana sehingga mereka dapat melakukan penyergapan dan serangan. Namun ternyata yang melintas di wilayah tersebut adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang merupakan sahabat dekat dari Ikrimah bin Abu Jahal dan Sofwan bin Umayyah di masa jahiliyah dulu. Menyadari bahwa dia harus menghadapi sahabatnya sendiri dan ingat akan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Khalid kemudian menahan dirinya untuk tetap tenang dan berusaha mengajak mereka kepada Islam. Hai Ikrimah, Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak menyerang siapapun kecuali dalam keadaan terdesak dan terancam. Oleh karena itu, sebaiknya kalian menyerahlah. Meski pasukan muslim telah berusaha mencegah pertempuran agar tidak terjadi, namun tiba-tiba saja pasukan Ikrimah menarik busur mereka dan menghunuskan pedang ke arah pasukan muslim dengan posisi yang siap menyerang. Sehingga sikap Khalid saat itu pun langsung berubah siaga. Wahai seluruh pasukan muslim, di depan kita adalah musuh yang nyata, maka persiapkanlah diri kalian.
Negosiasi dan usaha perdamaian yang ditawarkan oleh kaum muslim justru disambut dengan pedang oleh Ikrimah dan pasukan Quraisynya. Maka pertempuran sengit di antara keduanya pun tak lagi dapat dihindarkan. Tetapi pertempuran tersebut pun tidak berlangsung lama. Karena setelah Ikrimah menyaksikan dan menyadari bahwa pasukannya telah luluh lantak, Ikrimah dan Sofwan pun memilih melarikan diri. Hai Sofwan, sebaiknya kita pergi sebelum Khalid menghabisi kita. Celakalah kita, hai Ikrimah. Kita yang memulai pertempuran ini, tapi kita juga yang akan kabur seperti tikus-tikus pengecut. Akhirnya Ikrimah dan Sofwan berhasil kabur. Tetapi Khalid memerintahkan pasukannya untuk tidak mengejar mereka. Tahan diri kalian. Tidak perlu kalian kejar mereka berdua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada sahabat-sahabatku itu. Pada hari Jumat tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan kaum muslim pun akhirnya memasuki kota Mekah. Tanpa ketika itu Rasul menunggang unta dengan memboncengi Usamah bin Zaid. Usamah adalah putra dari anak angkat beliau, Zaid bin Haritsah, yang wafat pada perang Mu'tah. Ketika memasuki kota Mekah, Rasul menundukkan kepala beliau sejajar dengan punggung unta sampai-sampai jenggot beliau nyaris menyentuh pelana. Inilah bentuk sikap kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkannya. Dan selama di atas unta, beliau membaca surat Al-Fath berulang kali, surat yang menjanjikan kemenangan ini. Kemudian ketika rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Al-Hajjun, di sana beliau membangun kemah dan beristirahat bersama Maimunah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam rombongan ini. Al-Hajjun dahulunya adalah tempat para pemuka kafir Quraisy berkumpul dan menetapkan kesepakatan mereka untuk memboikot dan memblokade Bani Hashim dan Bani Muthalib yang mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di lokasi itu juga Rasulullah pernah tinggal bersama istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Tampaknya Rasul memilih lokasi itu untuk mengenang masa lalu, baik kenangan yang pahit maupun yang manis, agar rasa syukur kepada Allah dengan kemenangan memasuki Mekah lebih besar lagi. Dengan menggunakan sorban berwarna hitam dan tanpa memakai ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf di Ka'bah dengan menunggangi unta beliau. Ketika itu Rasul tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena saking banyaknya orang yang juga ikut bertawaf bersama beliau. Sehingga Rasulullah hanya sekedar menunjuknya dengan tongkat beliau. Hal itu mengajarkan kepada umatnya agar tidak perlu berdesakan dan rebutan dalam upaya mencium Hajar Aswad. Pada saat itu, di sekeliling Ka'bah masih banyak terdapat patung-patung berhala yang diperkirakan sekitar 360 buah patung. Rasulullah kemudian menusuk patung-patung itu dengan tongkat beliau seraya mengucapkan firman Allah pada Quran Surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, Yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan untuk membersihkan segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan di dalam Ka'bah, yaitu untuk menghancurkan semua patung dan gambar yang ada di dalamnya. Ketika Ka'bah telah dibersihkan dari segala macam berhala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian masuk ke dalamnya dengan ditemani oleh Bilal bin Rabah. Di dalam Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat 2 rakaat di antara 2 tiang Ka'bah yang berada di depan dengan membelakangi arah pintu Ka'bah. Selesai Rasul melaksanakan salat, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang menemui beliau dan meminta kunci Ka'bah agar menjadi tanggung jawab sekaligus kehormatan baginya dalam menjaganya. Selama ini, Abbas dikenal menjabat sebagai Sikoyah, yakni sebagai orang yang bertanggung jawab dalam memberi minum bagi jamaah haji. Maka menurut Abbas, urusan kunci Ka'bah dapat menjadi tanggung jawabnya juga. Namun begitu keluar dari Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Utsman bin Talhah seraya membaca firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan saat bertemu dengan Utsman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyerahkan kunci Ka'bah tersebut kepadanya, seraya berucap kepada Utsman, Ini kuncimu, wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah ini bersama keturunanmu selamanya sepanjang masa. Tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali orang yang zalim. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kunci Ka'bah kepada mereka yang memang berhak memegangnya. Karena keluarga Utsman telah memikul tanggung jawab tersebut jauh sebelum Rasulullah diutus. Bahkan hingga saat ini, kunci itu masih dijaga oleh anak cucu keturunan Bani Abdudar. Mekah yang kini dipenuhi dengan umat Islam yang berasal dari berbagai penjuru negeri dan suku, berkumpul dan berbaur satu sama lain. Sehingga tiada lagi pembatas yang mengagungkan leluhur dan kesukuan, karena setiap manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah, kecuali yang membedakannya adalah iman dan amal soleh. Sementara Abu Sufyan yang ketika itu masih ada keraguan dengan imannya, sempat memikirkan sebuah rencana untuk mengumpulkan kembali suku Quraisy pada saat malam tiba, lalu kemudian menyerang kaum muslim secara diam-diam. Namun pikiran tersebut segera hilang ketika tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundak Abu Sufyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah akan menghinakanmu, hai Abu Sufyan, kalau kau melakukan niatmu. Setelah mengucapkan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berlalu meninggalkan Abu Sufyan seorang diri. Abu Sufyan menatap kosong ke arah Ka'bah karena ia saking terkejutnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui isi hatinya. Saat tiba waktu sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Azan pun terdengar hingga ke seluruh penjuru Mekah, membuat orang-orang Quraisy dan siapapun takjub mendengarnya. Dan pada saat Bilal tengah mengumandangkan azan, datanglah dua sahabat Abu Sufyan bin Harb, yaitu Attab bin Usaid dan Harits bin Hisham. Ayah mereka berdua adalah orang-orang pembesar Quraisy yang telah tewas dalam kekafirannya. Maka keduanya pun duduk di depan Ka'bah bersama Abu Sufyan sambil membicarakan Bilal dari kejauhan. Attab berkata, Sungguh beruntung Usaid, karena ia tidak melihat betapa beraninya budak itu berdiri di atas Ka'bah. Kalau saja ayahku Usaid masih hidup, sudah pasti budak ini ia bunuh. Kemudian Harits juga berkata hal yang sama. Oh, sungguh beruntungnya juga Hisam. Andai dia menyaksikan hamba sahaya ini menginjak Ka'bah dan mendengar ia bertakbir, sudah pasti ia akan dibunuh oleh ayahku. Sementara Abu Sufyan berkata, Sungguh aku tidak mau berkata apa-apa. Karena demi Allah, kalau aku ucapkan kata-kata, maka batu ini akan sampaikan ke dia. baru saja Abu Sufyan berkata seperti itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di depan mereka bertiga dan berkata, Wahai Attab, sungguh beruntung Usaid karena tidak melihat budak ini di atas Ka'bah. Wahai Harits, sungguh beruntung Hisham karena tidak mendengar budak ini bertakbir. Lalu wahai Abu Sufyan, aku tidak akan berkata apa-apa, karena kalau aku ucapkan, maka batu itu akan menyampaikannya padaku. Untuk kedua kalinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Abu Sufyan. Maka sejak dari kejadian itu, iman Abu Sufyan bin Harb pun menjadi semakin mantap, tanpa ada keraguan-raguan di hatinya bahwa Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah. Kemudian usai menunaikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri membelakangi Ka'bah dan melihat ke arah sekian banyak orang Quraisy yang telah berkumpul menanti peradilan dari Rasulullah. Pada keheningan saat orang-orang Quraisy menatap beliau, mereka semua khawatir apa gerangan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Di hadapan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda bahwa Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kamu kebanggaan jahiliyah dan pengagungan terhadap leluhur. Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?
Beberapa orang Quraisy saling memandang satu sama lain dan ada juga yang tertunduk malu mengingat semua perbuatan keji mereka dahulu terhadap Rasulullah dan para sahabat beliau. Kemudian salah seorang Quraisy berkata, Kami menanti yang baik. Engkau adalah saudara dari orang yang mulia dan putra dari saudara yang mulia. maka Rasulullah pun berkata kepada mereka, Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu sekalian. Kalian kini boleh pergi kemanapun yang kalian suka. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bebas. Ucapan tersebut merupakan pengampunan umum bagi kaum kafir Quraisy dan penduduk Mekah. Begitulah bagaimana sifat pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sekalipun terhadap orang-orang Quraisy yang dulu pernah memperlakukan beliau dengan sangat buruk, mengusir beliau dan keluarganya, bahkan hendak membunuhnya. Akhirnya setelah terbebasnya kota Mekah dari kesyirikan dan kekafiran penduduknya, kini banyak dari mereka yang berbondong-bondong memeluk Islam setelah menyadari keluhuran ajaran Islam. Diriwayatkan juga bahwa pada saat hari pembebasan kota Mekah, ada kalanya ketika Rasulullah SAW sedang berdoa di atas bukit Safa. Sementara itu, kaum Ansar yang berada di dekat beliau merasa khawatir bila Rasul akan meninggalkan mereka setelah kemenangan di Mekah. Orang-orang Ansar ini saling bicara di antara mereka. Apakah kalian memiliki pemikiran jika Allah memberi kemenangan kepada Rasulnya dan berhasil menaklukkan negerinya, maka ia akan tetap tinggal di sana bersama kaumnya? Menu receh mulai dari 5 ribuan. Saat selesai berdoa, Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada mereka. Apa yang tadi kalian katakan? Kaum Ansar pun menjelaskan kepada beliau tentang kekhawatiran yang mereka rasakan. Mereka cemas jika setelah kemenangan Fathu Mekah, Rasulullah akan kembali ke kaumnya dan menetap di Mekah selamanya, sehingga beliau akan melupakan kaum Ansar. Aku berlindung kepada Allah. Kehidupanku adalah bersama kalian dan kematianku adalah bersama kalian. Ada sekian banyak orang kafir yang sedemikian kejam dan buruknya perlakuan mereka terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam. Sehingga pada peristiwa pembebasan kota Mekah, Rasulullah mengumumkan daftar nama dari mereka yang akan dihukum mati. Karena itu mereka menjadi buronan pasukan muslim atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Namun meski kejahatan mereka telah melampaui batas, tetapi karena pertaubatan mereka yang tulus, sehingga memperoleh pengampunan dari Rasulullah SAW. Dan mereka pun memeluk Islam, bahkan di kemudian hari menjadi pahlawan-pahlawan Islam sejati. Dan salah satu di antara mereka adalah Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad yang ketika itu ia merupakan salah satu dari sekian orang yang dicari untuk diadili hukuman mati. Abdullah bin Sa'ad sebelumnya adalah seorang yang beriman. Bahkan ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang bertugas menulis wahyu. Akan tetapi, kemudian dia menjadi murtad dan terus menyebarkan fitnah terhadap Islam di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Abdullah bin Sa'ad selalu bicara bohong tentang wahyu Allah. Ia merendahkan Al-Quran dan umat Islam. Aku dulunya adalah orang yang menulis segala perkataan yang diucapkan oleh Muhammad. Jadi, aku pastikan kepada kalian bahwa aku hanya mengarang itu semua. Karena perbuatan Abdullah ini telah melampaui batas dengan segala kebohongannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslim untuk mencari dan mengadilinya. Namun ia berlindung kepada saudara sepersusuannya yaitu Utsman bin Affan. Lalu